Halo, assalamualaikum. Di siang yang terik ini, paket saya baru datang dan saya nggak sabar buat langsung buka. Ya, kalau ngelihat backgroundnya warna hijau, tahu lah ya, handphone apa? Bukan dari brand hijau, tapi handphonenya warna hijau. Oke. Ternyata seperti ini kemasannya. Kayaknya rada beda ya sama Zenfone 9 kemarin. Dan kalau lihat di desain back covernya juga ada beberapa detail yang hilang, jadi lebih polos di Zenfone 10 ini. Nih, ada stiker thumb, karena Asus masukinnya lewat Era Jaya Group. Tuh, barusan aja kardusnya Era Space kan, padahal belinya di Tokopedia. Dan ini serbaguna dengan 8 Gen 2, dengan kamera depan 32 megapiksel, kamera belakangnya 50 dan 13 megapiksel. Ini yang RAM 8 GB, storage-nya 128, dan ada high-res audio juga tetap ya. Dia nggak bisa turun sendiri ya, terlalu sempit, terlalu kesat. Ada tulisan all on hand di partisi atasnya ini. Kita lihat dulu yuk isinya apa saja. Kayaknya sih bumpernya di sini atau casingnya. Bukanya dari sini, diangkat, sip. Ada SIM tray ejector yang khas Asus, bulat dengan tulisan Asus dan kayak ada senyumnya. Ya, seperti ini, tapi kayak makin kecil ya. Dan ujungnya tuh makin pendek, nggak panjang lagi si jarumnya, pinnya itu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga, ya bumpernya warna hitam, ada stiker IMEI dan ada panduan penggunaan. Biasanya di sini juga ada ya daftar service centernya yang banyak banget, karena partner servisnya memang banyak kalau Asus, termasuk ada yang dihandle sama Datascript juga kan. Kalau formulir garansinya di sini, formulir informasi jaminan Asus. Oke, ini dia casingnya Asus Zenfone, warna hitam. Sedikit disayangkan casingnya nggak sesuai warna bodinya ya. Jadi generik kayaknya casingnya. Kecuali yang putih kali. Kalau Zenfone 9 kemarin saya beli yang putih kan, soalnya itu casingnya abu-abu muda. Dan ini warna hijaunya, kita simpan dulu. Kita lihat dapat apa lagi, karena disebutin masih dapat headset. Iya, headset, kabel data, dan juga kepala charger ya. Yang menarik adalah, saya baca, dia sekarang sudah mampu menerima wireless charging 15 watt ya. Dan maksimal 30 watt ya, si kepala chargernya ini. 3,3 sampai 11 volt, maksimal 3 ampere. Ya, kebanyakan arusnya nggak terlalu besar, maksimal 3 ampere, sisanya voltasenya yang digedein. Harusnya itu bisa bikin umur baterai lebih panjang. Dan kabelnya Type-C male to male, Type-C to Type-C ya. Oh iya, jadi si chargernya udah Type-C itu portnya. Kemudian dapat, headsetnya masih pakai jack audio 3,5 mm. Artinya smartphone-nya masih punya jack. Oh iya, di atas masih punya jack audio 3,5 mm loh, mantap. Kita harus buka plastiknya, nggak bisa digeser doang, karena selubungnya di semua sisi ada. Untuk sebuah smartphone baru ini rada berdebu sih sisi depannya. Dan ya, tidak ada screen protector tambahan ya di layarnya ini. Sambil kita nyalakan. Layarnya kecil, compact, saya suka. Oke, sudah menyala. Dan kita lihat dari sisi atas dulu. Ada garis antena, artinya framenya beneran logam. Dan ada mikrofon kedua juga, selain jack audio 3,5 mm yang tadi. Di sisi kiri kosong saja, hanya ada 3 buah garis antena di situ. Sisi bawah ada SIM tray-nya, mikrofon, 2 garis antena yang mengapit sebuah port Type-C dan speaker grill berupa 2 buah lubang. Oke, sudah menyala. Dan dia langsung nyari WiFi. Sebentar, sisi kanan, ya untuk fingerprint scanner kayaknya tetap masih di tombol power ya, saya nggak masalah. Selama di tombol power, kalau nggak di dalam layar. Tapi kalau di punggung saya udah males. Kemudian ada volume rocker di sini dan 1 buah garis antena lagi. Di sini ada sedikit grafis Zenfone dan segitiga panah gitu. Ini icon power dan juga segitiga panah ke sana. Di sini ada sedikit tulisan CE dan non recyclable. Tapi grafis yang di belakang ini kebanyakan sudah menghilang ya. Tinggal logo Asus, kemudian Asus Zenfone, dan segitiga merah sedikit saja aksennya di situ. Jadi udah nggak ada tulisan 09 yang di Zenfone kemarin, Zenfone 9 kemarin. Sedikit disayangkan. Dan di sini ada stiker IMEI-nya. Saya akan lepaskan dulu.
Mudah-mudahan stikernya bagus, tidak meninggalkan residu di bodinya ya. Karena ini bodinya kesat banget, matte dan juga punya finishing kayak pasir. Kayak sand gitu ya. Sand blasted. Tuh, ada suaranya ketika dengan kulit tuh, ini bukan dengan kuku. Digesek-gesekan. Dan di sini ada dua kamera belakang, masih sama dengan Zenfone 9 juga, berarti kameranya dua, wide dan ultra wide. Di sini ada, oh ya, aksen merahnya dua berarti ya, yang segitiga tadi. Dan di sini ada satu buah LED flash saja. Dan SIM tray-nya saya akan buka. Kalau ngelihat Asus jual varian 8128 dan 512 langsung ya. Jadi nggak ada 256, ya memang kayaknya dia jualan storage juga. Ini tidak ada slot ekspansi memori, hanya 2 nano SIM card, tapi biasa di flagship itu ya. A few moments later. Nah, saya mau liatin sesuatu sebelum masuk ke home screen-nya. Ada preferensi sistem yang bisa dipilih, apakah stok Android atau Asus Optimize. Saya akan coba Asus Optimize dulu, pengen lihat ada apa saja. Tapi saya akan skip dulu, login ke akun Asusnya. Bezelnya sih nggak terlalu tipis, karena memang ponselnya ini ya, kecil, compact banget. Jadi bezel atas kelihatan lebih tebal, bezel kiri kanan tipis, dan bawah lebih tebal dari atas sekalipun ya. Jadi bisa dibilang bezelnya kurang tipis dan kurang simetris. Dengan kamera depan ada di pojok kiri atas. Udah jarang juga nih lihat kamera depan punch hole-nya ada di pojok ya. Kebanyakan sekarang di tengah. Dan kita akan cek langsung untuk about phone-nya. Oke, penyimpanan kosong 109 GB ya. Kepake berarti sekitar 29 GB. Dan about phone kita lihat di sistem tentang ponsel. Jadi tadi saya nggak sengaja pakai bahasa Indonesia, tapi ya sudah lah ya. CPU-nya Snapdragon 8 Gen 2, itu octa-core 3,2 GHz, RAM 8, storage 128, Android 13 dengan versi Android 13 dengan security patch-nya masih di 5 Juni 2023. Ini sekarang udah Oktober ya. Smartphone 2 jutaan kemarin yang saya unbox udah dapat September loh si security patch-nya. Mudah-mudahan abis ini software update-nya ada ya. Dan untuk layarnya, refresh rate-nya hingga 144 Hz AMOLED-nya ya. Khasnya Asus nih, kayak di ROG Phone, 144 Hz juga. Speaker stereo ganda, pendukung pengisian daya nirkabel juga. Dan ini dia Zenfone 10 ya, namanya ya. Sedikit untuk mode atau menu di kamera, saya akan lihat. Ya, ultra wide-nya 0,6 kali, zoom-nya 1 kali dan 2 kali. 2 kali ini lossless zoom tapi masih digital. Kemudian untuk video bisa rekam hingga 8K 24 fps. 24 fps cukup buat video saya, tapi resolusinya ketinggian dan pasti tidak ada stabilisasi ya, karena tidak bisa cropping lagi kalau di 8K. Saya pengen coba aja full HD-nya, 4K-nya bisa 60 fps, mantap. Kalau 8K nggak bisa setel frame rate ya. Full HD bisa 60 fps, 4K aja bisa 60 fps. Tapi mode stabilisasi di sini ada nih, adaptif, bisa dimatikan juga, bisa pakai hyper steady juga ya. Nah, untuk kamera depan, ya kamera depan sih mentok di Full HD ya, sayangnya. Dan nggak bisa pilih frame rate juga, 30 fps saja. Sisanya ada slow motion, time lapse, kemudian portrait. Portraitnya juga typo, portrait, nggak ada R-nya, harusnya kan portrait ya. Lalu panorama, light trail, oke. Light trailnya banyak mode juga, ada waterfalls, flow of people, oke, salah-salah. Star trails, light gravity, dan traffic trails. Jadi udah di custom. Lebih spesifik lagi mode light trailnya untuk apa. Sisanya ada pro video, mode malam, sama manual. Manual ini buat foto. Ada white balance, exposure compensation, ISO dari 25 sampai dengan 3200. Bisa kecil banget ya, bagus ya. Shutter speed dari 1 per 10.000 detik sampai dengan 32 detik. Iya, betul, 32 detik. Tebakan saya, tadi nebak doang padahal. Dan bisa set manual fokus ya, dari makro sampai infinity. Lalu ini apa ini? Oh, bisa di setting, bisa disimpan beberapa pengaturan
ke mode manual C1 atau C2 ya. Kalau kamu punya settingan tersendiri yang sering dipakai. Tapi tidak bisa buat kamera depan, tentu saja. Dan ada mode Pro Video. Pro Video juga tidak bisa buat kamera depan. Untuk bloatware-nya ada Blibli 1, Facebook 2, Instagram 3, Messenger 4. Dikit ya, cuma 4 ya. Nggak tahu nanti kalau udah connect WiFi, mudah-mudahan nggak kayak beberapa pabrikan smartphone lain yang suka begitu connect internet, download aplikasi pinjol banyak banget. Aduh, jangan deh, jangan ya. Sip, oke. Unboxingnya gitu aja. Jadi ini yang kamu dapat di pembelian pertama Zenfone 10 di Tokopedia. Sayang sih, warna hijaunya jadi nggak kelihatan ya kalau pakai hard case ini. Gimana caranya biar tetap kelihatan kece warnanya dengan terproteksi? Harus cari casing lain kayaknya. Oke lah. Ya sudah, makin gerah di sini. Saya udahin dulu unboxingnya. Ini dia Zenfone 10. 8,7 jutaan. 8128 GB atau 12 juta yang 16.512 ya. Dengan diskon berapa jadinya? Kayaknya ada cashback sampai 700.000 deh. Cocok buat mereka yang nyari flagship compact. Sip, gitu aja unboxingnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.